Selamat datang di Tengak Denguk channel YouTube. Saya Cisi akan membawakan cerita yang ditulis oleh Restu Wiratmaja dengan judul Disantet oleh Mantan Istri. Ini adalah kisah nyata. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Entah keberapa kalinya saya selalu membuat tweet mengenai santet. Namun selain santet malam satu suro dan santet terbekasan, tweet santet ini juga tidak kalah mengerikan. Jawa Barat 2018. Keluarga Pak Sajim merupakan keluarga yang bisa dibilang sangat mapan. Artinya, segala kebutuhan baik sarana dan prasarana di dalamnya telah terpenuhi. Begitu pula dengan keadaan tetangga-tetangga yang sangat ramah tamah. Pak Sajim begitu hangat terhadap seluruh warga yang selalu menyapanya. Istrinya, Bu Novi, bertabrakan karakter terhadap Pak Sajim. Jika Pak Sajim sangat baik terhadap tetangga, namun Bu Novi sangat buruk. Kebiasaan buruk istri Pak Sajim ini salah satu merupakan tabiat bawaan dari keluarganya yang berwatak keras. Sehingga sangat wajar jika Pak Sajim sering dimaki-maki oleh Bu Novi. Suatu kejadian yang membuat tetangga sebelah rumahnya terkejut adalah setiap Bu Novi keluar rumah, dia selalu bertengkar dulu dengan Pak Sajim. Pertengkaran itulah yang membuat para tetangga sangat membenci Bu Novi. Keluarga yang dibangun susah payah oleh Pak Sajim kini hanya reruntuhan kenangan. Bu Novi meminta cerai terhadap Pak Sajim dengan alasan dirinya tak sanggup lagi untuk bersama. Pak Sajim terkejut mendengar hal itu. Sementara dia juga harus mengasuh anaknya yang masih berumur 2 tahun. Pak Sajim sangat terpukul dengan keputusan terburu-buru dari Bu Novi yang mengedepankan ego semata. Setelah dirasa telah final, Bu Novi keluar dari rumah dengan membawa segala baju-baju dan segala perlengkapannya. Awalnya pihak keluarga Pak Sajim tidak terima dengan keputusan tersebut. Namun karena mengetahui dengan detail terkait tabiat asli Bu Novi, akhirnya pihak keluarga menerima hal pahit itu dengan lapang dada. Bukan hanya itu, rumor perceraian Pak Sajim dan Bu Novi juga menjadi sebuah gosip yang memalukan. Pasalnya, Pak Sajim sendiri merupakan orang baik yang terbiasa memberikan makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Namun, hal itu menjadikan harga diri Pak Sajim jatuh dan ambruk seketika. Karir dan pekerjaannya kini hanyalah sebatas impian. Semuanya hancur berantakan. Entah apa yang dipikirkan oleh Bu Novi tatkala keputusan itu mengakar kuat dalam hatinya. Namun, yang digosipkan dari mulut ke mulut para tetangga rumah adalah Bu Novi melakukan hal itu semua untuk menguras seluruh harta kekayaan Pak Sajim dan menikah kembali dengan seorang dukun yang nantinya akan menyantet Pak Sajim serta keluarganya. Tahun 2018, pertengahan bulan Agustus. Bu Novi kabarnya menikah kembali dengan seorang dukun. "Apa kau percaya, Jim?" tanya Ikhwan, teman dekatnya Sajim. "Ah, gak mungkin. Masa dia meninggalkanku hanya untuk bersekutu dengan dukun? Kau belum pernah mendengar rumor bahwa dukun juga bisa mengendalikan pikiran orang-orang yang lemah. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Jika orang tersebut mendapati penyakit hati dan pikiran yang egois, maka dukun itu akan merasukinya." Penjelasan Ikhwan ini membuat sedikit demi sedikit Sajim membuka pikirannya. "Tapi kenapa harus istriku?" Entahlah, mungkin dia pernah berkenalan dengan seorang pria atau apapun. Sebentar, aku pernah tahu bahwa Novi pernah menyukai pria. Maksudmu pria selain dirimu? Benar, kalau tidak salah, namanya adalah Malik. Malik? Siapa itu? Dia adalah teman SMA-nya dulu. Ikhwan sempat terkejut mendengar hal itu. Dia pun segera meminta Sajim untuk memberikan foto Malik terhadapnya. Berarti
dukun itu hanyalah perantara. Entahlah, sepertinya ada hal yang mengganjal dalam pikiranku terhadap Novi. Apa itu, Jim? Setiap dia akan keluar rumah, dia selalu memarahiku. Itu hampir tiap hari. Raut wajahnya benar-benar menakutkan. Seperti orang kesurupan. Kau tahu kemana arah Novi itu bepergian? Tidak tahu, Wan. Aku tak tahu apa-apa. Begini, Wan. Wanita itu pasti ada sebabnya jika tidak nyaman dengan seorang laki-laki. Ketika dia tidak nyaman, dia akan menaruh perhatiannya pada orang lain. Ketika orang lain menyukai wanita itu, sudah pasti seluruh pikirannya akan dikendalikan. Kau paham? Lalu, apa yang harus aku lakukan, Wan? Untuk kali ini, kamu harus banyak berdoa biar keluargamu diberikan keselamatan. Dan aku akan mencari titik terang dari si Malik ini. Kalau perlu, aku sikat habis dia. Baik, Wan, aku mengandalkanmu. Percakapan keduanya menghasilkan kesimpulan untuk terus mencari titik terang siapa lakon dan pelaku di balik berpalingnya Novi. Catatan dari penulis, teman-teman semua, ini adalah kisah nyata, jadi alurnya hanya saya perbaiki. Tolong beri saya waktu untuk memperbaiki alurnya. Karena sepertinya saya takut kalau ada beberapa orang yang tidak terima dengan kejadian ini yang saya tulis ulang di akun saya. Percakapan keluarga Sajim. Jim, habis dari mana saja? Tanya ibunya, Bu Ulfah. Tadi habis bertemu Ikhwan. Ada apa, Bu? Gak apa-apa, ibu khawatir saja dengan keadaanmu. Aku baik-baik saja, Bu. Ibu mempersilakan Sajim duduk terlebih dahulu. Dia juga tampak cemas dengan keadaan Sajim semenjak bercerai dengan Novi. Nak, kamu tahu kan rumor kalau Novi bersekutu dengan dukun? Masih belum jelas, Bu. Kita gak perlu bahas itu secara mendalam. Kamu memang tidak mempermasalahkan itu semua, Nak. Namun demi keselamatan kita semua, kamu jangan pergi-pergi terus. Kenapa, Bu? Perasaan ibu gak enak. Kita seperti dikejar-kejar oleh sesuatu. Maksudnya gimana, Bu? Bu Ulfa pun menunjukkan sesuatu dari kamar Sajim. Ibu mau ambil apa? Sajim pun mengikuti langkah ibunya yang menuju kepada kamar miliknya. Lihat, Nak. Sajim terkejut ketika kamarnya penuh dengan kembang melati. Siapa yang naruh ini, Bu? Ibu gak tahu, Nak. Tiba-tiba kamarmu penuh dengan melati. Ibu takut. Sangat takut sekali, Nak. Tolong, kamu jangan pergi kemana-mana ya, Nak. Bu, aku pasti jagain ibu kok. Amira juga, kasihan masih kecil. Aku pengen sekali masalah ini cepat selesai. Bapak kemana, Bu? Bapak sedang mendatangi Kiai. Katanya dia bisa menepis gangguan ini. Tapi kan, ini bukan lagi masalah yang kasat mata. Jika sudah bermain santet, semua akan kena imbasnya. Jelas Bu Ulfah. Sajim memeluk ibunya. Maafin Sajim ya, Bu. Sajim takut Ibu, Amira dan Bapak kenapa-napa. Bu Ulfah melepaskan pelukan itu secara perlahan. Semenjak Novi gak ada, Ibu sangat khawatir kepadamu. Ibu takut bila kamu adalah targetnya. Sajim termenung sesaat. Dia salah langkah karena tak mengetahui sedikit pun tentang istrinya. Bukan hanya itu, bagian yang tak bisa dia terima adalah bahwa istrinya telah bersekutu dengan dukun untuk memeras seluruh hartanya. Jika Bapak telah selesai, kamu boleh ngobrol lebih lanjut dengannya. Sekarang, Ibu tinggal sholat dulu ya. Baik, Bu. Ibu yang sehat-sehat ya. Bu Ulfa tersenyum lebar. Dalam senyumnya tergambarkan rasa kasihan yang sangat mendalam terhadap Sajim. Pandangan Bu Ulfa. Bu Ulfa pergi ke kamar mandi. Dia tahu bahwa hal yang harus dilakukan ketika ikhtiar telah dijalankan adalah hanya tawakal dan berpasrah kepada Tuhan. Dia benar-benar meneladani sebagai seorang muslimah yang sejati. Yang dipikirkannya adalah keselamatan anaknya serta cucunya, Amira. Untuk memikirkan diri sendiri pun, Bu Ulfah belum terpikirkan. Ketika dia selesai wudhu, dia pun langsung masuk ke dalam kamar.
Dia masih melihat wajah Sajim yang pucat dan tidak tenang. "Nak, jangan lupa banyakin zikir," senyum Bu Ulfah. "Baik, Bu." Sajim pun menenangkan badannya, menatap ke langit-langit rumahnya dan memikirkan apa yang harus dilakukannya selama masalah ini terus bergulir. Di dalam kamar, Bu Ulfah merasakan hawa panas yang tidak biasa. Dia pun menyalakan kipas angin kamarnya. Lalu menggunakan mukena untuk bersiap-siap sholat. Dalam benaknya, Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Pandangannya terfokuskan kepada yang satu. Hatinya mengarah kepada yang satu. Mulutnya mengucapkan yang satu. Tetap berserah diri kepada yang kuasa. Tidak ada yang lebih kuat dari kuasanya. Serahkan semua kepada Tuhanmu. Bu Ulfah meneteskan air mata ketika dia berada di rakaat pertama. Ketika dirinya mengucapkan perjanjian antara dirinya dengan Tuhan. "Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam." Maknanya dalam. Semakin dihayati, tetesan air mata itu terus mengalir. Nafasnya naik turun. Dia mengingat betapa rasa sakit anaknya menahan beban keluarganya yang berat. Sholat adalah waktu yang tepat untuk mencurahkan isi kepala dan hati terhadap Yang Maha Kuasa. Sholat adalah senjatanya sekarang. Selesai sholat, tangan Bu Ulfah menengadahkan ke atas lebih tinggi dari pundaknya. Doa yang diucapkan adalah, "Ya Allah, ringankanlah beban keluarga kami. Hancurkanlah segala sesuatu yang mengganggu kami. Jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk," ucapnya sambil menangis. Setelah itu, pandangan mata Bu Ulfah tiba-tiba gelap. Lampu di kamarnya seperti tiba-tiba mati dengan seketika. "Jim, Nak, tokennya habis ya?" "Enggak kok, Bu, di sini nyala. Kamar Ibu kan nyala. Emang kenapa, Bu?" "Kok di sini gelap?" Sajim langsung berlari ke arah kamar. "Bu, Ibu gak apa-apa?" "Jim, tolong Ibu. Di sini gelap. Ibu gak bisa ngeliat apapun di sini." "Bu, buka pintunya, Bu. Buka." "Gak bisa. Ibu gak bisa ke arah pintu. Semuanya gelap, Jim. Ibu gak bisa lihat." Sajim berkali-kali mendobrak. Namun, dari dalam kamar, dia mendengar sesuatu dengan suara yang lirih, namun menyeramkan. "Ibumu bakal mati," ucap suara tanpa rupa itu. Sajim mundur beberapa langkah dari depan pintu. "Sajim, tolong! Bu, buka pintunya." "Nak, gak bisa dibuka." Bu Ulfah meraba-raba kesana kemari untuk mencari gagang pintu kamarnya. "Bu, raba saja apa yang ada." Bu Ulfah pun melaksanakan perintah Sajim untuk meraba-raba sekelilingnya. Tangannya mengarahkan ke kanan kiri, ke depan dan ke belakang. Dia terus mencari sesuatu yang sekiranya menjadi patokan dari kamarnya tersebut. Tangan Bu Ulfah menyentuh sesuatu. Apa ini? Dia meraba-raba lebih jauh. Indera penciumannya menangkap sesuatu yang tidak sedap untuk dihirup. Seperti bau busuk yang tercampur tanah basah. Bu Ulfah menarik kembali tangannya. "Kok darah? Bu, kenapa?" "Nak, tangan Ibu nyentuh sesuatu. Tapi kok benda itu berdarah?" Pikiran Sajim mulai kacau. Yang disentuhnya itu bukanlah benda biasa, bukanlah sesuatu yang kebetulan hadir. "Pocong," ucap Bu Ulfah dengan mulut bergetar. Tubuhnya dia tarik ke belakang menggunakan tangannya. Dia mundur merangkak untuk menjauhi sosok yang diyakini pocong tersebut. "Jim, Sajim, tolong Ibu, Jim." Sosok itu mendekat perlahan ke arah Bu Ulfah. Sajim terus mendobrak pintu dengan keras. Namun tidak ada hasilnya. Dia pun keluar untuk meminta pertolongan.
Pak, tolong kami, Pak. Para warga segera mendekati Sajim. Ada apa, Pak Sajim? Tolong ibu saya, Pak. Dia terjebak di dalam kamar. Ibu saya diserang santet kiriman oleh orang, Pak. Para warga itu masuk ke dalam rumah Sajim untuk membantu menerbak pintu secara bersama-sama. La haula wala quwata illa billah, ucap Bu Ulfah secara perlahan namun mengena. Dia tak habis pikir. Dunia gaib yang diisukan hanya sebatas bualan kosong dan rumor yang beredar kini menjadi kenyataan. Di hadapannya telah berdiri dengan tegak pocong dengan muka hancur. Tubuhnya merinding, bergetar hebat, dan pikirannya kacau balau. La haula wala quwata illa billah. Pocong itu membelakangi tubuhnya. Dia seperti hendak pergi. Pikiran Bu Ulfah semakin membaik. Namun, pocong itu menyerang Bu Ulfah dengan tanpa diketahui dan dibaca pergerakannya. Bu Ulfah terpental hingga tubuhnya menabrak lemari kamarnya. Barang-barang di atasnya berjatuhan. Koper, bed cover, bantal, dan lain-lain. Semuanya berjatuhan secara serentak dan mengenai kepalanya. Allah. Hanya itu yang diucapkan dari mulut Bu Ulfah. Dia tak henti-hentinya menyebut nama Allah sebagai pelindungnya. Pocong itu menghilang seketika dan pintu berhasil didobrak. Bu, ibu, teriak Sajim yang melihat kepala ibunya sudah berlumuran darah. Mas, ini santet, ucap warga ketika melihat bekas tanah kuburan yang berada di dekat pintu kamar Bu Ulfah. Saya tahu, Pak. Dan yang melakukan ini adalah mantan istri saya, Novi. Tiba-tiba dari luaran, Sajim mendengar teriakan memanggil namanya. Jim, Sajim. Ikhwan datang dengan nafas tersengal-sengal dan naik turun. Jim, kenapa Wan? Istri kamu, dia dikendalikan oleh orang yang namanya Malik. Hah? Sajim pun terkejut bukan kepalang. Selama ini, Novi dikendalikan tubuhnya oleh Malik. Nak, Bu, jangan bergerak. Wan, tolong bawa ibuku ke rumah sakit sekarang. Iwan segera meringset maju dan menggotong tubuh Bu Ulfah. Para warga kehilangan respeknya. Maaf mas, saya gak bisa ikut bantu. Saya tidak mau terlibat. Emosi Sajim kian menambah ketika perkataan warga itu membuat hatinya terluka. Dia tahu para warga tidak ingin terlibat dalam permasalahan ini. Namun attitude para warga sangat jelek di mata Sajim. Silahkan, bapak-bapak bisa pulang. Para warga meninggalkan Sajim yang termenung ketika mendapati warga di sini berubah sikap terhadap keluarganya. Wan, ayo dibawa ke rumah sakit. Ayo Jim. Ikhwan kebetulan membawa mobil. Dia pun segera membawa Bu Ulfah ke rumah sakit terdekat. Jim, santai, jangan emosi. Para warga di sana tidak ada keinginan buat nyakitin kamu. Semua berawal dari Novi yang kurang baik di hadapannya. Iya Wan, makasih ya. Iya, sama-sama. Ikhwan melaju mobilnya dengan cepat. Wan, jangan cepet-cepet. Tengah malam begini membuat suasana agak mencekam. Jalanan sangat sepi. Wan, tadi kamu ngomongin tentang Novi. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan Malik? Malik, dia adalah orang yang pernah mencintai Novi, namun ditolak olehnya semasa kuliah dulu. Kamu tahu dari mana? Kebetulan aku punya kenalan, namanya Farah. Dia adalah teman satu kampus dengan Malik. Oleh sebab ditolak dan tahu kalau Novi menikah dengan kamu, dia gak henti-hentinya menjerumuskan pikiran Novi terhadap kegelapan dan berhasil mempengaruhinya. Kok bisa? Jadi selama Novi nikah dengan aku, pikirannya ingin digelapkan oleh Malik. Sepertinya begitu. Namun yang lebih parah, kalau yang aku lihat barusan di rumah kamu, dukun yang menjadi perantara si Malik sangat kuat. Sangat kuat ilmunya. Ya ibaratnya gitu. Bahkan aku minta saran kamu
untuk menemui Novi secepatnya. Karena dia bisa dalam keadaan bahaya. Aku cari di mana? Kita tanya Farah. Awas Wan! Hampir saja mobil Ikhwan menabrak anak kecil berusia 7 tahun dengan menggunakan kolor putih. Anak siapa itu malam-malam keluyuran? Itu bukan manusia, tapi itu tuyul. Tuyul? Lihat, dia hilang kan? Kok dia hilang, Wan? Ikhwan melanjutkan perjalanannya menuju rumah sakit. Ikhwan enggan memberitahu mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Mobilnya sampai ke rumah sakit terdekat dan menuju ke tempat parkiran. Jim, kamu bawa ibu ke ruangan IGD, biar aku di sini, ucap Ikhwan. Kenapa, Wan? Pocong itu masih ngikutin kamu. Pocong? Yang lukain ibu? Pocong itu kiriman, jadi dia harus diusir dulu. Tapi itu belum cukup, sebelum tuannya kita tangkap. Tapi gimana kamu bisa tahu? Ikhwan membuka pintu mobil, dia memanggil suster untuk membawakan kursi roda untuk Bu Ulfah. Sus, tolong bawakan ibu teman saya, dia pendarahan parah. Cepat ya Sus. Baik Pak. Jim, tolong angkat ibu. Sajim membuka pintu samping mobil, dia mengangkat tubuh Bu Ulfah. Kamu jaga ibu sebentar. Wan, kamu gak lama kan? Sebentar, nanti aku nyusul. Sajim pun membawa Bu Ulfah menggunakan kursi roda bersama dengan suster. Ruangan yang mereka tuju memang IGD. Pendarahan Bu Ulfah tidak mau berhenti dari tadi. Ikhwan menuju sebuah pohon besar dekat rumah sakit. Kamu suruhannya siapa? Hah? Tanya Ikhwan terhadap sosok yang diyakini mengikuti Bu Ulfah dan juga Sajim. Sosok itu hanya terdiam. Kepalanya digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri, seolah-olah sedang mengejek Ikhwan. Kenapa kamu terus-menerus mencampuri urusanku, Wan? Akhirnya kamu datang juga. Jangan nengok ke belakang. Kita harus berbicara seperti ini, sampai aku suruh kamu boleh menengok. Kamu tahu kan, sejak Farah tahu sifat asli kamu, aku ingin sekali membunuhmu lebih dekat. Apalagi kau mempermainkan seseorang untuk menyerang keluarga orang yang tak bersalah. Dia meminta sendiri untuk menyerang keluarganya. Aku adalah wadah baginya. Pocong, tuyul, apalagi yang akan kau kirimkan kepada keluarga Sajim? Totalnya, ada 100 penjaga yang telah mengawasi keluarga Sajim. Kau tahu, bayaran seperti itu tidak mudah. Malik, apakah kamu masih menyukai Novi, istri Sajim? Orang yang dimaksud oleh Sajim dan Ikhwan datang langsung ke rumah sakit dan mengawasi segala pergerakan Sajim. Orang itu adalah Malik. Wan, jika kamu tidak mencampuri urusanku, sekiranya langkahku sudah selesai. Dan aku akan membunuhmu hingga keluarga Sajim aman. Pocong itu menghilang bersama dengan kabut yang muncul dari tempat ia berdiri. Ikhwan langsung menoleh ke belakang. Sial, lari kemana dia? Ikhwan langsung berlari menuju ke arah kamar Bu Ulfah untuk meyakinkan keadaan mereka berdua baik-baik saja. Setelah sampai, dia mendapati Sajim sedang berada di depan kamar. Wan, habis dari mana? Habis ngusir pocong itu. Kenapa memang? Ibu diperkirakan gegar otak. Pendarahannya baru saja berhenti. Terima kasih ya Wan, udah susah payah bantu ibu. Ikhwan duduk di samping Sajim. Dia menatap arah koridor rumah sakit. Ikhwan melihat dua sosok berdiri dengan menggunakan gaun merah. Jim, masuk ke dalam kamar ibumu sekarang. Di sini nggak aman. Sosok itu terbang ke arah Ikhwan. Sajim langsung masuk ke dalam ruangan Bu Ulfah. Malik, sampai kapan kamu mengirim semua makhluk ini kepada kami? Ikhwan membuka jaketnya, lalu dia mengibaskan jaket ke arah makhluk itu. Seketika, Ikhwan terpental beberapa meter dari tempat dia berdiri. Kuntilanak merah ya, mencari wadah. Omong kosong, santet kiriman. Ikhwan ingat tentang satu hal terhadap kuntilanak merah. Dia tidak menyukai bau asin dan mental orang tersebut memang berani. Artinya,
Jika dihadapkan seperti itu, mental adalah hal utama yang sangat mumpuni untuk mengusirnya. Sini kau merah. Dua kuntilanak merah itu terbang kembali ke arah Ikhwan. Dengan cepat, Ikhwan menaburkan garam tepat ke wajah kedua kuntilanak tersebut. Alhasil, mereka merasakan kesakitan dan pergi menembus langit-langit ruangan. Jika ada 100 makhluk yang dikirimkan Malik, berarti tinggal 96 makhluk lagi yang belum tampak. Aku tahu, pasti mereka sedang memperhatikan keluarga Sajim dan Bu Ulfah. Dia pun melangkah kembali menuju ruangan Bu Ulfah dan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Jim, keluar. Sajim membukakan pintu. Dia menengok ke kanan dan ke kiri ruangan. Tadi ada suara teriakan. Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Kita kayaknya berjaga seharian, Jim. Mengingat ibumu akan dijadikan wadah untuk mereka. Wadah apa, Wan? Ikhwan pun mempersilahkan Sajim duduk di kursi depan kamar. Ibumu adalah muslimah yang taat. Namun, ibumu juga menjadi sorotan bagi makhluk halus lainnya. Karena mereka membutuhkan wadah untuk menyerang keluargamu. Ini benar-benar kiriman. Malik yang mengirim itu semua. Jumlahnya ada 100 makhluk seperti mereka yang sekarang sedang mengawasi kita semua. Hah? 100? Totalnya tinggal 96 makhluk lagi yang belum diketahui keberadaannya. Sajim memegangi kepalanya. Dia amat pusing menyikapi permasalahan ini. Apa solusinya supaya mereka tidak mengganggu keluargaku? Hentikan Malik atau rebut kembali Novi. Keduanya saling berhubungan. Malam itu juga mereka terjaga untuk melindungi Bu Ulfah. Sosok-sosok lainnya masih berkeliaran di sekitaran rumah sakit. Mereka adalah suruhan Malik semua. Malik memang bersekutu terhadap dukun yang benar-benar ingin merebut Novi dari genggaman Ikhwan. Keberadaan di rumah Bu Ulfah, Amira dan Pak Cecep. Kek, nenek mana? Tanya Amira kecil. Nenek lagi di rumah sakit. Amira tidur sama kakek ya malam ini. Iya kek. Amira pun membawa boneka kelinci kesukaannya ke kamar. Pak Cecep mengikutinya dari belakang. Pak Cecep baru datang dari tempat kiai yang mampu memberikan solusi dari masalah ini. Tampaknya dia juga merasakan hawa yang tak menyenangkan di rumah ini. Tiba-tiba hawanya menjadi panas, pengap, dan penuh bau yang bermacam-macam. Dimulai dari bau busuk, melati, pandan dan lain-lain. Amira, sini, tidur dekat kakek. Kek, kok di depan jendela ada orang yang ngeliatin kita aja ya? Emangnya siapa itu kek? Tanya Amira sambil menunjukkan ke arah jendela itu. Jendela? Mana? Itu kek, punggungnya berlubang. Katanya mau ngajak Mira main malam-malam. Hus, Amira merem matanya. Itu bukan orang, itu setan. Ih, Amira takut kek. Tenang, ada kakek yang bakal jaga Mira, oke? Benar saja, beberapa sosok masih mengintai rumah Bu Ulfah yang hanya ditempati oleh Pak Cecep dan Amira. Bau busuk itu berasal dari sosok sundul bolong yang ingin mengajak Amira bermain. La haula wala quwata illa billah, ucap Pak Cecep dalam hati. Hihi, hihi. Suara tawaan dari luar kamar membuat Amira ketakutan. Itu suara apa? Tanya Amira yang tidak bisa tidur. Sudah, tidur saja. Kamu hafal kan surat An-Nas, Al-Falaq, dan juga ayat kursi? Mira hafal kek. Dibaca dalam hati ya. Mira pun memejamkan matanya sembari meletakkan kedua tangannya di depan mulutnya seperti akan berdoa. Suara tawaan itu masih juga terdengar di telinga Pak Cecep. Kata Kiai Soleh, kalau ada kuntilanak pergilah ke pojokan ruangan. Tapi aku khawatir dengan Amira. Lambat laun Amira tertidur. Tangannya masih mengepal kuat. Pak Cecep lalu bangkit dan membereskan sarungnya. Dia menuju ke pojokan ruangan untuk mengusir seluruh makhluk halus yang ada di rumahnya. Pak Cecep menenangkan hatinya.
La haula wala quwata illa billah. Dia pun membaca surat An-Nas 3 kali tanpa bernafas. Setiap di akhir kalimat, minal jinnati wan nas. Hal itu berguna untuk menghancurkan seluruh sosok yang berada di sekeliling rumahnya. Minal jinnati wan nas. Tawaan kuntilanak itu berubah menjadi suara rintihan kesakitan. Sundel bolong yang berada di depan jendela kini menghilangkan kabut yang pekat. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi, bacaan itu ditekankan. Jeritan demi jeritan terdengar keras hingga membuat kepala Pak Cecep merasa pusing. Dia pun segera menuju tempat Amira untuk melindunginya dari suara aneh itu. Amira menangis keras. Kakek, Amira takut. Takut kenapa, Mira? Tadi Mira mimpi kalau Bapak disiksa, tangannya sampai berdarah-darah. Om Iwan juga. Mulutnya penuh dengan belatung, kek. Amira takut. Ini bukan semata mimpi biasa. Mimpi itu mengarahkan kepada Sajim dan juga Ikhwan. Pak Cecep mulai kecolongan. Anaknya berada di rumah sakit. Mungkin saja Sajim dan Ikhwan akan terkena serangan lagi. Mira mau ikut kakek ke rumah sakit. Iya, Mira mau meluk Bapak. Mira kangen Bapak, kek. Ya udah, tapi kamu merem ya kalau udah keluar dari kamar. Soalnya banyak setan. Paham kan maksud kakek? Iya, kek. Mira paham kok. Pak Cecep pun mengambil beberapa salin untuk Mira jika nanti dia akan menginap di rumah sakit. Dia juga mempersiapkan persiapan logistik lainnya untuk istrinya, Bu Ulfah, yang tak sempat dibawa oleh Ikhwan dan Sajim di saat membawa Bu Ulfah ke rumah sakit. Mira, inget ya, kalau kata kakek merem, Mira harus merem ya. Amira mengangguk paham. Pak Cecep pun membawa 2 beban sekaligus. Satu tas berisi baju-baju dan satunya tubuh Mira. Pak Cecep merasakan para sosok itu masih mengawasinya dari luaran kamar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan dan gangguan syaitan yang terkutuk. Pak Cecep membuka kamar. Lalu dia melangkah cepat menuju pintu depan. Benar saja, segerombolan makhluk halus sedang berdiri di depan kamar dan ruangan lainnya. Ya Allah, banyak sekali, ucap Pak Cecep dengan lirih. Sosok itu memiliki bentuk yang sangat buruk. Macam-macam makhluk kiriman itu berada di rumah Pak Cecep. Dari kuntilanak dengan muka yang tertutup rambut, sampai pocong yang air liurnya berjatuhan. Dari tuyul yang mulutnya tertutup, hingga kalong wewe yang payudaranya di lantai. Ada satu sosok yang nakal yang mengejar Pak Cecep dan Mira. Kepalanya terbalik dari tubuhnya. Lidahnya menjulur hingga ke perut panjangnya. Matanya melotot dan hampir copot ke lantai. Mira, ini ibu. Buka matamu sayang. Hihihi. Mira, tanpa disadari dia membuka matanya dan melihat sosok itu dengan jelas yang buruk rupa dan tubuhnya. Kakek! Teriak Mira sambil memukul-mukul tubuh Pak Cecep. Mira pun tak henti-hentinya menangis hingga sesegukan. Mira, tutup matanya. Tutup. Ketika tangan Mira ingin menutup kedua matanya, makhluk itu menghalangi kedua tangan Mira dengan mengikatnya menggunakan lidah panjang. Kek, tolong Mira. Pak Cecep segera membaca bacaan yang sama, namun yang membedakan, dia juga sembari mengelus kepala Amira. A'udzubillah kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pak Cecep membaca bacaan itu sebagai penguat diri ketika Mira terus merengek ketakutan. Di penghujung pintu, Pak Cecep meludah di sebelah kiri dekatnya. Mira masih saja memberontak untuk meminta diturunkan. Mira merem matanya. Mira pun terdiam, lalu memejamkan matanya. Sekarang kakek turunkan. Jangan gerak dulu sebelum kakek menggandeng tangan Mira. Paham? Iya, kek. Pak Cecep masih merasakan hawa keberadaan makhluk yang mengejarnya.
namun bukan berada di dekat Amira, melainkan di atas langit-langit rumah tempat Pak Cecep dan Amira berdiri. A'udzubillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiba-tiba dari atas tempat Pak Cecep berdiri, lampu rumahnya terjatuh. "Mira, ayo lari!" teriak Pak Cecep yang menyuruh Amira berlari terlebih dahulu ketika pintu rumah dibukakannya. Lampu itu hampir mengenai tubuh mereka berdua. Untung saja, refleks dari Pak Cecep sangat kuat. "Kek, Mira boleh buka mata nggak?" "Boleh Mira, buka saja. Makhluk itu udah nggak ngikutin kita." Pak Cecep langsung menuju bagasi mobil. Untungnya, kunci mobilnya selalu dibawa di kantong bajunya. "Mira, cepetan naik. Kita harus ke rumah sakit sekarang." Mira menaiki mobil, disusul oleh Pak Cecep yang langsung menyalakan mesin mobilnya. Bismillah. Mesin mobil menyala. Mereka siap untuk pergi dari rumah untuk menuju rumah sakit. "Kek, lihat rumah kita." Pak Cecep melihat puluhan makhluk itu sedang berjejer di depan rumah. Mereka seperti menantikan kembalinya Amira dan Pak Cecep. "Jangan diliatin." Pak Cecep terus menambah kecepatan mobilnya agar bisa sampai langsung ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, tepat di jok belakang, Amira melihat sesuatu lewat kaca mobilnya. "Kek, di belakang kita." "Ada apa Amira?" "Ada ibu-ibu gendong bayi." Pak Cecep terkejut. Ternyata sosok lain pun masih mengikutinya sampai di dalam mobil. Mira inget kan suruh baca apa? "Surat Anas kek." "Baca terus ya." Sosok itu seperti mengucapkan sesuatu sambil tertawa-tawa dalam mobil. "Manusia itu serakah, suka memerintah, tapi tidak suka diperintah," ucap sosok itu sambil mengelus-ngelus bayinya. "Siapa kamu?" Sosok itu langsung mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Cecep. "Aku diperintahkan untuk membunuhmu. Tuanku marah jika tidak bisa membunuhmu. Aku adalah makhluk suruhan. Tapi kalian semua sangat rendah ketika bersekutu dengan bangsaku." Hahaha. La haula wala quwata illa. Siapa penolongmu saat ini? Tuhanmu siapa? Siapa penolongmu? Siapa? Illa billah. "Kakek, awas!" teriak Mira ketika mendapati seorang anak kecil tanpa busana berlari di depannya. Astagfirullah. Sosok di belakang jok mobil itu menghilang dengan seketika. "Kek, Mira, kamu gak apa-apa," ucap Pak Cecep dengan pelan. Detak jantung Pak Cecep berdetak lebih kuat dari biasanya. Dia hampir saja menabrak anak kecil tanpa busana. "Anak kecil itu siapa?" Mobil Pak Cecep terhenti di pinggir jalan dekat rumah kosong. Sebentar lagi dia akan sampai di rumah sakit. Namun, kenapa ada sosok anak kecil di malam hari seperti ini? Hihi, hihi. Suara anak kecil itu seperti berada di belakang mereka. Amira dan Pak Cecep menengok perlahan ke belakang. Astagfirullah. Sosok tuyul itu sedang tersenyum lebar. Matanya bolong dengan perawakan kepala agak besar dari bentuk tubuhnya. Jari jemarinya tidak beraturan. Mira takut. Amira langsung menunduk dan bersembunyi di bawah dekat jok. "Mira, baca surat Anas." Amira mengangguk pelan. Pak Cecep menenangkan hatinya sembari mengingat kembali bacaan-bacaan yang diberikan oleh Kiai Soleh padanya. "Ya Allah, aku pasrahkan semua ini kepadamu." Kemudian dia mengusap kedua matanya dengan air mineral. Alhasil, sosok itu hilang. "Mira, kamu gak apa-apa kan?" Amira hanya mengangguk saja. "Sini, ke jok lagi. Jangan di situ. Kita ke nenek sekarang ya." "Iya kek." Pak Cecep menyalakan mesin mobilnya kembali. Tujuan utamanya jangan sampai terhalang karena gangguan dari makhluk halus yang sengaja ingin menjatuhkannya. Sepanjang perjalanan, Amira menatap jendela mobil, seperti ada sesuatu yang diingatnya.
Kek, ibu kemana ya? Pak Cecep menengok sebentar ke arah wajah Amira. Lalu dia berucap sesuatu kepada Amira. Kita doakan ibu ya, agar bisa kembali lagi. Jadi kamu jangan putus asa, doain ibunya. Dan bapak juga ya. Mira meneteskan air matanya. Kemarin-kemarin, ibu gak kayak gini. Ibu masih sayang Mira. Perasaan anak menyatu lebur dalam hatinya. Sesuatu yang sudah terbangun dalam diri Amira terus mengingat segala sesuatu yang ada di dalam benaknya, terutama ibunya, Bu Novi. Ikatan batin keduanya benar-benar terikat. Ini adalah sebuah pertanda bahwa Amira akan segera menemui titik terang dari solusi permasalahan keluarganya sendiri. Mobil Pak Cecep mulai memasuki rumah sakit. Pak Cecep memarkirkan mobil agak ke barat bagian rumah sakit. Turun yuk. Iya kek. Sambil membawakan tas, Pak Cecep pun menuntun langkah Amira menuju ruangan Bu Ulfah. Saya ingin menuju kamar pasien atas nama Siti Ulfanah. Apakah bisa? Maaf, tapi ini bukan jam rujuk. Tapi jika ingin bertemu dengan anggota keluarga lainnya, Bapak bisa ke ruangan 3, kamar Melati. Silahkan Pak. Siap sus, terima kasih banyak. Pak Cecep dan Amira menuju kamar yang dimaksud. 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda. Terdengar suara nyanyian, namun sangat lirih sekali. Amira langsung terhenti. Apa? Apa Mira? Kuda lari-lari, Pak Gendut kecebur kali. Kakek denger gak? Pak Cecep mencari arah dari suara itu. Mira, jalan terus. Itu suara ibu. Ibu ada di sini. Mira, itu bukan ibu. Kek, ibu di mana? Pak Cecep langsung mengangkat tubuh Amira menuju ruangan yang dimaksud. Pak Cecep tahu, itu bukan suara Novi. Itu adalah sosok lain yang suaranya menyerupai dengan Novi. Kek, turunin Mira. Pak Cecep terus berlari. Namun, ketika berada di persimpangan jalan, hawa merindingnya benar-benar terasa kuat. Kali mulak-mulak Pak Gendut. Sosok yang membawa bayi itu muncul tepat di persimpangan jalan, hanya menengok sambil tersenyum. Ambil ikan, ucap sosok itu sambil tersenyum. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Hihihi. Sosok itu menghilang lagi. Kek, itu apa? Itu setan. Pak Cecep melanjutkan perjalanannya kembali. Terlihat 2 orang sedang terjaga dalam duduknya. Dia adalah Ikhwan dan Sajim. Bapak! Amira? Amira langsung berlari dan memeluk tubuh Sajim. Mira takut. Takut kenapa nak? Ikhwan, Sajim, gimana keadaan ibu? Ibu hampir terkena gagal otak pak. Namun insya Allah besok siuman. Alhamdulillah. Siapa pelaku penyerahan ini Wan? Masih belum jelas pak. Ada apa sebenarnya pak? Tanya Sajim. Rumah dikuasai oleh puluhan makhluk halus. Beberapa ada yang menyerang kami. Jelas Pak Cecep. Energi mereka cukup kuat pak. Itu seperti wadah bagi mereka untuk menampakkan diri. Sambung Ikhwan. Sosok wanita menggendong bayi itu. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Pak Cecep memperhatikan si kecil Mira yang masih shock. Sosok itu adalah wadah bagi Novi. Untuk menghentikan ini, kita perlu membinasakan Malik. Malik? Siapa dia? Dia adalah orang yang menyandera Novi. Itu artinya Novi masih bisa diselamatkan. Kemungkinan besarnya bisa. Namun tanpa menghancurkan si pemilik kiriman itu, kita tak akan bisa menembus ke dalam lebih jauh. Itu seperti lubang yang sangat dalam dan sulit menemukan ujungnya. Jelas Ikhwan. Apakah ada solusi lain? Tanya Sajim. Besok kita akan menemui Farah. Dia juga akan membantu kita untuk menuju tempat Malik.
Bagaimana kalau kita langsung menerobos masuk ke tempat Malik? Tanya Ikhwan. Resikonya terlalu besar. Kita tak bisa dengan terburu-buru masuk ke sana. Kita istirahat sesaat dulu. Besok aku akan menemui Kiai Soleh dan Sajim. Kamu jaga Mira saja di sini. Ikhwan, kamu boleh menemui Farah. Kita bisa bergerilya untuk menembus Malik, ucap Pak Cecep. Baik, Pak. Tepat hari esok nanti, Pak Cecep dan Ikhwan siap untuk menyerang Malik. Keesokan harinya, suster memperbolehkan keluarga Pak Cecep untuk menjenguk Bu Ulfah. Nek, senyum Amira. Amira, Bu, Ibu istirahat yang banyak ya. Sajim dan Mira bakal jagain Ibu. Bapak mana? Bapak ke tempat Kiai Soleh. Ikhwan menuju ke rumah temannya. Sebentar lagi kita akan menyelamatkan Novi. Syukurlah, semoga semuanya selamat. Amin, senyum Sajim. Pak Cecep menuju ke rumah Kiai Soleh sendirian. Beruntungnya Kiai Soleh berada di tempatnya. Di sana, Pak Cecep diberikan wejangan berupa amalan-amalan untuk menembus lubang hitam milik pelaku santet itu. Yang bersangkutan masih bisa diselamatkan. Namun kenapa Pak Kiai? Ada resiko yang berat. Apa resikonya? Dampak serangan menuju tempat itu akan terkena pada kita semua. Tapi tenang saja, tidak terlalu berat. Kecuali jika benar-benar energi di sana besar, kita semua akan mati sesaat. Itu resiko buruknya. Sebesar itukah ilmu hitamnya? Tanya Pak Cecep. Pak Kiai itu mengangguk. Ilmu hitamnya bagaikan kegelapan malam, dan kalian bagaikan orang yang membawa lentera di kegelapan itu. Perbandingannya ada 1:10. Pak Cecep terkejut. Apa ajian khusus yang dimiliki oleh Malik tersebut? Pelakunya adalah teman dari anak istrimu. Dia yang mengatur semua. Dia juga yang memberikan makanan khusus kepada para setan itu. Apa makanannya? Nyawanya dia sendiri. Innalillahi. Tidak ada yang gratis jika memang bersekutu dengan iblis dan setan. Semua ada bayarannya. Jelas Pak Kiai. Maka dari itu, Islam melarang bagi pemeluk-pemeluknya untuk bersekutu dengan iblis dan setan. Selain itu, dosa sangat besar. Tindakan itu merupakan hal yang merugikan diri sendiri. Jelas Pak Kiai itu. Benar Pak Kiai. Aku akan membantu dengan doa dari kejauhan. Pak Cecep mengangguk paham. Selesai berkunjung ke rumah Pak Kiai, Pak Cecep langsung pulang ke rumah sakit. Dia tidak ingin balik ke rumah, karena kemungkinan sosok-sosok itu masih mengganggunya. Sudut pandang Ikhwan. Farah, aku udah nunggu di taman. Kamu di mana? Jangan lama-lama. Jelas Ikhwan ketika menghubungi Farah dengan menggunakan handphone miliknya. Beberapa menit kemudian, Farah mendatangi Ikhwan. Udah lama. Kok kamu senyum-senyum? Beberapa kali si gila itu hampir membunuhku. Jadi kayaknya ini hari yang tepat buat balas dendam aku ke dia. Jadi apa solusinya? Kita datangi ke tempat dukunnya. Di sana, kita harus cepat mencabut benda yang tertancap di lengan istri teman kamu. Benda? Benda apa? Itu seperti buhul, namun berbentuk benang. Benang itu diikatkan tepat di lengan kanan teman istri kamu. Segera hancurkan, maka akan selesai sudah masalahnya. Terus Malik? Dia akan menghilang. Loh, kok ngilang? Ada orang lain yang bantu kita. Siapa? Beliau suruhan dari bapak teman kamu. Aku bisa merasakan auranya dari kejauhan. Untungnya ketika aku deteksi keberadaan dukun itu, ternyata jaraknya gak terlalu jauh. Malik masih saja bodoh seperti biasanya. Jelas Farah. Kamu cewek-cewek, tapi serem mainan ginian. Ini adalah kemampuan turunan. Alasan Malik mau membunuhku pas dulu itu karena aku adalah orang yang tahu aibnya. Makanya dia gak mau aibnya kesebar. Bisa malu. Paham? Ikhwan mengangguk paham. Sekedar catatan ya, buhul adalah ikatan yang di dalamnya terdapat perjanjian dengan jin atau setan. Ayo berangkat, ucap Farah.
Sekarang, kita harus cepet ambil cewek itu sebelum Malik tahu kedatangan kita. Oke? Mereka berdua berangkat untuk aksi penyelamatan Novi, istri Sajim. Sudut pandang Pak Cecep. Pak Cecep tiba di rumah sakit. Dia pun langsung menuju ke ruangan istrinya di kamar 3. Di sana, dia telah mendapati beberapa suster, Sajim dan Mira. Gimana, Pak? Jim, di depan aja ngomongnya. Sajim pun izin keluar dari kamar. Gimana, Pak? Pak Kiai mau bantu kita. Dia akan mendoakan kita dari kejauhan. Gimana, Ikhwan? Ikhwan siap menyerang ke tempat dukun itu. Nanti dia akan share lokasi. Begitu dia share lokasi, kita harus ke sana. Bagus. Hari ini juga kita harus gerak. Gimana dengan Mira dan Ibu? Tanya Sajim. Insya Allah makhluk itu tidak berani mendekati mereka berdua, karena Pak Kiai sudah memerintahkan beberapa santrinya untuk menuju rumah sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beberapa saat kemudian, handphone Sajim berbunyi. Ada notif, Pak. Sajim membuka handphonenya dan membaca pesan dari Ikhwan. Lokasinya udah dapet. Kita berangkat sekarang, tanya Sajim. Oke, siap. Mereka berdua siap untuk mendatanginya, lokasi tempat Novi disekap. Pak Cecep mulai menyalakan mobilnya. Jauh nggak? Tanya Pak Cecep. Setengah jaman, Pak. Nggak terlalu jauh. Mereka langsung berangkat ke lokasi yang dituju. Di sana, Ikhwan dan Farah menunggu kedatangan Sajim dan Pak Cecep. Aku mau tanya, ucap Ikhwan. Kenapa? Dukun itu katanya pemilik 100 jin yang bisa melukai orang. Iya, emang kenapa? Kok bisa? Dia mengikatkan buhul kepada istri teman kamu. Lalu, Malik juga membuat perjanjian khusus terhadap mereka. Yang lebih diwaspadai adalah setiap jinnya itu menggoda kepada jurang kegelapan. Hawa di sana sangat gelap, seperti kabut. Makanya, kita nunggu teman kamu. Bisa nggak orang yang membantu kita membunuh mereka semua? Aku udah kebawa kesel nih sama mereka. Walaupun aku sedikit tahu, tapi aku gak sahli itu, jelas Ikhwan. Main bunuh-bunuh aja, dikira nyawa gampang bikinnya. Aku juga ingat agama lah. Orang yang bantu kita itu orang besar. Maksudnya? Dia kiai besar. Makanya caranya lebih efektif. Dua orang itu harus dilemparkan dan tidak akan bertemu lagi dengan kita. Dilemparkan? Maksudnya? Dilemparkan tuh dihilangkan dari tempat ini. Bisa dipindahkan ke lain tempat atau lainnya. Sesaat kemudian, mobil Avanza milik Pak Cecep datang ke lokasi. Ini temanku, Sajim namanya. Hah, pantas istrinya dibawa oleh orang lain. Kenapa emang? Suaminya adalah tipe orang yang kurang memahami. Aku bisa tahu dari keberadaannya. Memang benar, Ikhwan juga mengira kepergian Novi adalah sebab pribadi dari ketidakpedulian Sajim. Istrinya orang baik sebenarnya, namun dia tenggelam dalam nafsunya untuk segera meninggalkan suaminya. Santet itu berusaha menenggelamkan keluarganya dan Malik. Kenapa dengan Malik? Tanya Ikhwan. Malik memanfaatkan hal itu semua. Dia mengendalikan Novi dengan iming-iming kekekalan dalam dunia lain. Ketika sudah terpasang buhul, hampir setengah akalnya tidak berfungsi. Kau tahu banyak tentang Malik. Seberapa kejam dia kepadamu saat itu? Farah beranjak bangkit. Jika kamu berjalan ke hadapan kabut, apakah kamu bisa nentuin mana jurang dan mana jalan aman? Menurut aku enggak. Malik itu seperti kabut, menyebalkan. Sajim dan Pak Cecep mendekati mereka. Kenalin, ini Farah, ucap Ikhwan. Sajim, Farah. Nak Farah ini temannya Malik. Lebih tempatnya mantannya, Pak. Kamu bilang temen, gimana sih? Kalau temen gak mungkin aku tahu semuanya kan? Memang benar juga, Farah ini tipe wanita yang tidak bisa ditebak. Usut punya usut, Farah tahu semua tentang hubungan antara Malik dan dukun itu. Karena itu, Farah tahu detail mengenai jenis santet yang diarahkan kepada Sajim dan keluarganya.
Apa yang Nak Farah tahu darinya? Saya hanya tahu bahwa orang yang terkena santetnya kemungkinan akan bernasib dua hal, mati atau kehilangan kesadaran, senyum Farah. Maksudmu, apakah kita bisa menyelamatkan Novi? Farah mendekati Sajim. Dia membereskan baju Sajim secara perlahan. Kau tahu Jim, alasan istri kamu ninggalin kamu karena satu hal. Pertama, kamu kurang mengerti perasaannya. Dan yang kedua, istri kamu curhat ke orang yang salah. Dan orang itu adalah Malik, mantanku, senyum Farah. Tetapi Novi bisa selamat kan? Farah tersenyum. Bisa, asal bala bantuan kita tepat sasaran, ucap Farah sambil mengarahkan wajahnya ke Pak Cecep. Bala bantuan? Maksudmu Pak Kiai Soleh? Beliaulah yang akan menjadi senjata terkuat kita. Di sini kita hanya modal nekat dan tekad. Paham? Itu siapa? Tanya Ikhwan sambil menunjuk ke gubuk tua yang dipenuhi ilalang tinggi. Nunduk, itu adalah dukun perantara Surah Malik. Jangan sampai ketahuan. Mereka menunduk, namun naasnya dukun itu seperti tahu pergerakan sesuatu di rumputan. Gini, aku nyelamatin Novi. Kalian semua lawan dukun itu. Saya ikut kamu Nak, ucap Pak Cecep. Oke Wan, kamu sama teman kamu lawan dukun itu. Tunggu sampai bala bantuannya datang. Lama gak bala bantuannya? Tanya sama bapak ini. Kita berdoa saja, semoga Pak Kiai sudah bersiap-siap. Lewat belakang, jangan sampai ketahuan, perintah Farah. Dukun itu masuk ke dalam gubuk itu. Farah menjadi komando pergerakan mereka. Mereka berempat segera melakukan aksi penyerangan tersebut. Pintu belakangnya gak kunci. Ada apa? Mereka telah tahu kedatangan kita. Jadi nama menarik. Ikhwan dan Sajim hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah Farah. Mereka berempat masuk ke dalam rumah itu. Seluruh dindingnya penuh dengan tulang sapi dan kerbau. Tulang ini buat apa? Itu tulang biasa, digunakan untuk menulis mantra dan raja. Tanpa tulang itu, apa yang disyaratkan tidak bisa dipenuhi. Dunia santet memang aneh. Ada yang datang. Mereka berempat bersembunyi di balik kendi yang berukuran besar itu. Tampak Malik sedang membawakan wadah berisi sesuatu. Lalu dia mengambil beberapa tulang dan memasukkannya ke dalam wadah itu. Setelah itu, Malik kembali ke ruangan tempat dia keluar. Itu Malik. Aku rindu dengannya. Ingin sekali mematahkan lehernya, menyayat kulitnya secara perlahan. Aku rindu ketika dia melakukannya padaku. Hah? Sajim dan Ikhwan terkejut. Nak, apa yang harus kita lakukan? Seperti strategiku, aku akan menuju ruangan Malik dan menyelamatkan Novi. Lalu kita berdua? Tanya Ikhwan. Cari dukun itu. Farah langsung meringsek maju ke depan diikuti Pak Cecep. Farah mengeluarkan belati dari belakang punggungnya. Malik, aku datang, senyum Farah. Sajim dan Ikhwan mencari ruangan lain untuk menemukan dukun yang dimaksud itu. Farah membuka pintu ruangan itu. Tampak Malik sedang menyilet paha Novi dan mewadahi darah itu untuk digunakan sebagai ritual. Kamu rindu kepadaku Farah, senyum Malik. Sudah lama kita tidak bertemu. Pergelangan tangan mana yang ingin aku patahkan? Kanan atau kiri? Ucapnya. Sebelum kau mematahkan pergelangan tanganku, sudah berapa banyak wanita yang kau jadikan permainan nafsumu Malik? Jin-jinmu itu tidak akan berguna lagi jika buhul itu aku cabut. Benar kan? Sebelum kau cabut, puluhan jin-jinku telah menguasai ruangan ini. Kita kedatangan banyak tamu. Ternyata kau sudah mempersiapkan ini semua. Sambutan terhadap tamu istimewaku yang mengganggu ritualku. Harus kuberi dia wejangan yang istimewa kan? Ucap Malik. Farah menyesat tangannya dengan belati itu. Dia memejamkan matanya. Rogoku rogo mulio, getih sing dua pengarepan kang ono sing luhur. Latiku raiso dipatahke karo silat lan belati. Mata Farah berubah menjadi hitam. Dia seperti kerasukan sesuatu.
Sesuai perkataannya, itu adalah keturunan dari keluarganya secara turun-temurun. Selagi aku berurusan dengan Malik, selamatkan anakmu. Ambil buhulnya, lalu buang jauh-jauh dari tempat ini. Seluruh rumah ini telah dikuasai oleh jin miliknya, ucap Farah kepada Pak Cecep. Baik nak. Berbeda dengan Malik, dia tanpa menyesat lengannya dengan belati. Aura membunuhnya telah kuat. Mata Malik menghitam. Sesama pengguna ilmu hitam, harusnya kau sudah tahu bahwa kekuatanku lebih mumpuni. Jelas Malik. Mukanya benar-benar sedang dirasuki oleh sesuatu yang sangat kuat. Malik dan Farah adu kekuatan di tempat itu. Gebrakannya mampu menggetarkan rumah tersebut. Momen itu berhasil dimanfaatkan oleh Pak Cecep untuk menarik buhul yang terikat di lengan kanan Novi. Novi, bangun. Sadar Novi. Pak Cecep memperhatikan gerak-gerik Farah dan Malik yang saling membunuh. Keduanya benar-benar kesetanan. Ikhwan dan Sajim mencari dukun itu. Hihihi. Tampak ada anak kecil berlari berlawanan dari langkah keduanya. Sialan, tuyul, ucap Ikhwan. Wan, itu siapa? Tanya Sajim sambil menunjukkan seseorang yang sedang menempel di dinding dengan wajah yang mengerikan. Itu orang yang kita cari. Tahan dia, jangan sampai kamu terbunuh. Karena aku takut kita akan kena dampaknya. Kita tunggu bala bantuan. Sajim mengangguk paham. Dukun itu turun dari tempat dia hinggap. Dia menyerang Ikhwan dan Sajim. Awas Wan! Ikhwan menghindar ketika cakaran ganas dukun itu hampir mengenainya. Sajim langsung mengambil tulang belulang yang terpasang di dinding dan memukuli dukun itu. Namun, dukun itu malah berucap yang tidak-tidak. Ngomong apa dia Wan? Jangan ladenin. Sajim terus menahan dukun itu agar tidak melukainya. Ikhwan menyerang dukun itu dari belakang. Namun sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi. Dukun itu meludahi Sajim dan mengenai tepat di kedua tangannya. Ah, panas! Sajim langsung terjatuh. Jim, kamu kenapa? Dukun itu meludahin aku. Awas, hati-hati. Kurang ajar. Tiba-tiba, tangan Sajim tersesat-sesat sesuatu akibat terkena ludah itu. Wan, tanganku Wan. Jim? Kedua tangan Sajim seperti diseset oleh silet tajam. Bekas lukanya muncul dengan seketika. Kedua tangan Sajim mengeluarkan darah. Ikhwan terus menarik kepala dukun itu dari belakang. Dia pun mengambil tulang belulang yang berada di dinding dan memukuli dukun itu. Namun dukun itu sangat kuat. Dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik tangan Ikhwan. Dengan sekuat tenaga, dukun yang sedang kerasukan itu menarik tangan Ikhwan yang memeganginya dari belakang. Alhasil, Ikhwan tertarik ke depan dan terjatuh di hadapan dukun itu. Ah! Wan, kamu gak apa-apa? Sialan, dukun kampret. Dukun itu menarik tubuh Iwan agar segera bangkit. Dengan cepat, perut Ikhwan ditonjok dengan keras oleh dukun itu. Ah! Mata Ikhwan melotot sesaat. Wajahnya memerah. Bukan tonjokan yang dia rasakan saat itu. Namun, ada sesuatu yang dialirkan dukun itu kepada Ikhwan. Ikhwan memegangi perutnya dan terjatuh sesaat. Dia mulai kejang-kejang. Wan! Sajim bangkit dan menuju ke arah Ikhwan. Ah! Ikhwan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Akibat tonjokan itu, dia muntah-muntah. Namun bukan muntah bekas makanan, melainkan muntah yang dipenuhi dengan belatung. Apa ini? Ucap Ikhwan saat melihat ke arah muntahnya yang penuh belatung. Apa yang kau lakukan padaku? Teriak Ikhwan. Belatung itu tampak hidup dan segar, seperti baru masuk ke dalam makanan busuk. Lagi-lagi, Ikhwan ingin memuntahkan sesuatu. Namun, ini lebih parah. Muntahnya berisi paku, baik yang sudah karatan ataupun tapak baru. Wan, kamu gak apa-apa? Kepala Ikhwan sudah pening, tenaganya sudah habis, tubuhnya
tampak lemah. Muntah itu berbarengan dengan keluarnya darah dari mulutnya. "Ah!" teriak Sajim ketika mendapati Ikhwan sudah tak sadarkan diri. Bala bantuan sudah siap. Kiai Soleh sudah menggelar sajadah di kamarnya. Dia memilih-milih tasbihnya. Dia akan membawa kedua orang jahanam itu, Malik dan dukun suruhannya, untuk dibuang di tempat yang tidak diketahui. "Wan, sadar!" Dukun itu mendekati Sajim. "Mati kamu!" teriak dukun itu ketika mengarahkan bogema mentah ke arah Ikhwan. Namun, Sajim melindunginya terlebih dahulu. Sajim terpental dari tempat Ikhwan. Dia membayangkan nyawanya sudah di ujung tanduk. Tubuhnya terasa panas, seperti ada sesuatu yang merasukinya. Sangat panas dan terasa mual. Ingin memuntahkan sesuatu. Apakah paku? Atau darah? Atau belatung? Hal itu yang pertama kali dibayangkan oleh Sajim. Tiba-tiba datang seseorang menggunakan gamis dan sorban. Orang itu menyabet dukun itu dan langsung menghilang. Sebelum Sajim memuntahkan sesuatu, orang bergamis putih itu langsung mengambil sesuatu dari perut Sajim. "Baca istighfar, nak, jangan sampai putus," ucap orang itu. Sajim menurutinya. Dengan seketika, rasa panasnya hilang dan berganti menjadi sejuk dan dingin. Setelah itu, orang bergamis putih itu menuju ke tempat Ikhwan. Hal yang serupa yang dilakukan oleh orang itu untuk mengambil sesuatu yang ada di perut Ikhwan dan membuangnya jauh dari tempat itu. Pandangan Sajim menjadi redup. Dia tak bisa melihat sesuatu yang terjadi setelah itu. Sajim pingsan di tempat. Dia tak tahu kemana arah orang itu melangkah. Namun pikirnya, dia akan membantu bapaknya dan Farah yang sedang menyelamatkan Novi. Pak Cecep masih berusaha untuk membuka bohol itu. Namun dia kedapatan seseorang dengan memakai gamis. "Pak Kiai?" Mundur. Pak Kiai membalutkan sorbannya kepada lengan kanan Novi. Dengan seketika, bohol itu menghilang. "Kurang ajar kau!" teriak Malik. Malik segera menusuk perut Farah dan menyerang orang bergamis itu. Orang bergamis itu tampak tenang. Dia membaca sesuatu dari mulutnya dan menyabetkan sorban itu tepat di wajah Malik. Dengan seketika, Malik langsung menghilang dari hadapan Pak Cecep. Farah yang melihat itu hanya terdiam. "Bawa Novi ke tempatku. Pergi dari tempat ini," jelas orang itu. "Baik, Pak Kiai." Pak Cecep langsung mengangkat Novi dan meninggalkan Farah. Orang bergamis yang diyakini Kiai Soleh itu langsung menuju ke arah Farah. "Jangan kau teruskan ilmu ini. Dia akan menenggelamkanmu dalam kegelapan." Farah hanya mengangguk. Orang bergamis itu menghilang dengan seketika. Namun yang aneh, Sajim dan Ikhwan sudah berada di mobil. Siapa yang mengangkat keduanya? Wallahu alam. Ketika Pak Cecep mengangkat Novi menuju ke mobil, Ikhwan dan Sajim sudah lebih dulu berada di mobil. Masya Allah, siapa yang membawa mereka langsung ke mobil? Ucap Pak Cecep sampai keheranan. Farah beranjak bangkit. Dia bergerak sebisanya untuk bisa menyelamatkan diri dari rumah itu. Tampak puluhan penghuni rumah itu masih belum terima ketika tuannya dihilangkan begitu saja. "Jin terkutuk," ucap Farah sambil memegangi perutnya. Pak Cecep menaruh Novi di bagian depan jok mobilnya. Dia kembali ke rumah itu untuk membantu Farah yang terluka parah. "Sini nak, aku bantu. Cepat, pergi dari sini. Makhluk di sini sudah marah pada kita semua." Pak Cecep segera membantu Farah untuk memasuki mobil. Sesaat mereka telah berada di mobil. Makhluk itu tampak berjejer di hadapan rumah. Mereka menunggu tuannya datang, senyum Farah. "Malik?" Orang bergamis itu telah membuangnya di suatu tempat yang tak bisa dijangkau oleh manusia. Memang itu balasan yang setimpal bagi mereka. Pak Cecep meninggalkan tempat itu. Mereka semua selamat atas aksi penyelamatan Novi yang hampir membunuh mereka semua. Kira-kira 3 hari lamanya mereka berempat dibawa ke tempat kiai itu. Mereka semua sembuh total. Novi, Farah, Sajim, dan Ikhwan. Ingat, jangan pernah melakukan hal ini lagi. Kalian akan kena batunya, jelas kiai itu. Namun sesuai perkataan Farah memang begitu. Novi kehilangan kesadarannya. Dia belum bisa mengenali suaminya dan siapa dirinya. "Insya Allah sebentar lagi istri kamu akan siuman.
terus dijaga. Tubuhnya telah berlubang. Banyak makhluk halus yang menyukai tubuhnya untuk dijadikan wadah. Beberapa menit kemudian, Bu Ulfa dan Mira mendatangi tempat kiai itu. Mereka berdua diantar oleh para santri. "Ibu," ucap Mira sambil menangis. "Kamu siapa?" tanya Novi. "Mah, ini anak kita, Amira." "Kenapa dengan Novi, Pak?" tanya Bu Ulfa. "Dia kehilangan kesadaran dirinya." "Mah, jangan ninggalin Mira lagi ya," peluk hangat Mira sambil menangis. Secara perlahan, Novi membalas pelukan itu. Agak berat memang, namun perasaan ibu terhadapnya tak bisa dibatasi. "Pak Kiai, terima kasih banyak," ucap Pak Cecep. "Kalian harus kembali ke jalan Allah. Nak Farah, jangan kau pelajari ilmu itu. Dekatkan diri pada Tuhan yang menguasai alam ini. Ilmu semacam itu adalah buatan setan dan teman-temannya." "Iya Kiai, maafkan saya." Waktu sholat telah masuk. Mereka melakukan sholat terlebih dahulu. Setelah sholat, Farah menangis terseduh-seduh, mengingat dosa dan kesalahannya. Ikhwan memandangi Farah dengan haru. "Mah, Mira doain Mama biar cepet sembuh ya." Suasana menjadi haru. Sajim memeluk mereka berdua dalam bahagia. Setelah itu, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Farah kembali ke tempat orang tuanya. Kabarnya juga, dia semakin dekat dengan Ikhwan. Lambat laun, kesadaran Novi mulai membaik. Keluarga mereka dimulai dari awal lagi. Sajim menyadari kesalahannya karena kurang mengerti dengan perasaan istrinya. Semenjak saat itu, gangguan santet dan semacamnya tak pernah menyentuh keluarga mereka lagi. Pak Cecep juga lebih mendekatkan diri terhadap syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Kiai Soleh. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan tunggu cerita-cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk Channel. Terima kasih.